Moderator, kita mulai hari ini bersama meraih mimpi, menciptakan program yang bermakna untuk masa depan pasti. Setiap langkah yang kita ambil penuh harapan besar, memberi ruang tumbuh untuk semua hingga mereka bersinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Tegar, gimana kabarnya? Iya, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu ya Pak ya. Hari ini kita akan melakukan supervisi akademik dengan teknik coaching. Nah, untuk langkahnya yang pertama kita praobservasi dulu, setelah itu observasi. Ada pasca observasi, tapi nanti sama PP saya ya Pak ya. Terima kasih. Jadi praobservasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sampingan ya Pak ya. Yang pertama dengan ngajar kelas 4. Oh iya, di kelas 4A. Berarti nanti kita observasi di kelas 4A. Baik, tujuan pembelajarannya sendiri Pak, boleh disebutkan? Nantinya ini kan untuk materinya dulu ya. Oh iya. Pelajarannya itu kan IPAS. Untuk materinya itu materi tentang bagian-bagian tumbuhan dan biji. Jadi untuk tujuan pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama, siswa dapat mengetahui bagian-bagian tumbuhan itu apa saja. Terus yang kedua, siswa dapat mengetahui fungsi dari bagian tumbuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Iya, jadi mapelnya IPAS, kemudian materinya itu tadi bagian-bagian tumbuhan, terus tujuan pembelajarannya ada 3 tadi ya. Yang pertama bagian tubuh tumbuhan, yang kedua fungsi dari bagian tubuh tumbuhan, yang terakhir adalah manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Baik Pak Tegar, kemudian nanti saat observasi di kelas kira-kira apa yang ingin dikembangkan sama Pak Tegar? Nah, di sini ada formnya, coba ada di 1, 2, 3. Kira-kira Pak Tegar pengen yang dikembangkan dalam pembelajaran di kelas jenengan itu yang mana? Milih Ya. berapa? 2 boleh, 3 juga boleh. Minimal 2. Satu dan dua. Berarti jenengan nanti akan mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Jadi jenengan pengen murid-murid jenengan itu belajar dengan nyaman. Ya. Di sini ada lebih spesifik lagi Pak. Kira-kira yang pengen saya amati yang bagian mana? Apakah komunikasi positif atau penerapan disiplin atau pemberian motivasi? Mungkin yang penggunaan komunikasi positif. Baik, jadi nanti saya lebih fokus mengamati jenengan tentang penggunaan komunikasi yang positif ya. Terus yang kedua adalah memandu proses belajar mengajar yang efektif. Jenengan pengen lebih spesifik yang mana? Di sini ada 5 atau mau terima-limanya? Mungkin yang ini ya, yang pendekatan dalam mendampingi murid. Soalnya di kelas saya itu ada beberapa murid yang membutuhkan pendampingan khusus agar nanti dalam proses belajarnya itu bisa berjalan dengan teman-teman yang lain. Sedikit bantuan. Jadi supaya tidak tertinggal dengan teman-temannya, Pak, agar lebih paham gitu ya dengan melakukan pendekatan dalam mendampingi. Jadi nanti ada 2 tadi ya Pak. Kemudian di sini
sini ada harapan saat dengan mengajar nanti. Di sini ada 4 poin, yaitu 1, 2, 3, 4. Kira-kira ekspektasi jenengan saat mengajar nanti kira-kira di nomor berapa? Ada ininya juga ya Bu ya. Iya. Jadi Ekspektasi. apakah nanti dengan pembelajarannya sudah sesuai dengan ekspektasi jenengan atau boten? Karena nanti hasilnya malah tidak sesuai gimana? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Harapan itu Ini nanti. harapan ya, kan? Iya, harapan. Kalau harapannya ya pastinya yang bagus, yang baik. Iya. Kalau 4 terlalu baik, udah 3 Oke. Jadi nanti jenengan pengen melakukan komunikasi secara timbal balik dengan muridnya. Iya. Jadi ada komunikasi dua arah ya. Iya. Guru ke murid, murid ke guru. Iya. Baik. Terus kita yang satu lagi tadi yaitu pendekatan dalam mendampingi murid. Dalam pendekatan mendampingi murid, jenengan ekspektasinya saat mengajar nanti nomor berapa? Jadi ke 3 juga. Enggak sekalian 4. ada nanti kalau kurang ekspektasinya. Tidak apa-apa. Kita kan saling belajar. Guru melakukan scaffolding untuk membantu muridnya yang mengalami kesulitan. Jadi dengan nanti harapannya memberikan dukungan kepada murid yang tadi masih kesulitan memahami mungkin supaya mereka bisa lebih paham dan mengerti apa nanti yang harus langkah-langkahnya dan bisa bermanfaat gitu ya. Baik, sudah semua untuk pengembangannya. Terus yang terakhir kita ke strategi yang jenengan gunakan untuk pembelajaran ini. Strateginya nantinya saya akan menggunakan tentu saja untuk mempelajari. Oh iya, belajar. Siapkan, lalu juga untuk materi nanti akan saya tampilkan berupa gambar video dan juga ada alat terakhir yang nyata, yaitu nanti akan saya kasih contoh buat satu Konkret gitu ya Pak. yang konkret. Baik, jadi nanti jangan menyiapkan modul ajar IPAS, kemudian menyiapkan gambar supaya murid ini lebih mengerti pembelajaran dan bahkan ada videonya dan komplit. Ini pasti menyenangkan sekali. Iya. Baik, saya kira cukup untuk observasinya. Kita sekarang langsung ke kelas saja untuk observasi. Terima kasih atas waktunya Pak Tegar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perempuan dulu. Jangan lupa pencet suasana hati di pagi hari. Ya, yang laki-laki.
pembelajaran kita mulai, kita semangat dulu ya. Tes semangat dulu di pagi hari. Siap semua? Siap. Nah, tepuk semangat masih ingat? Masih. Ya, gimana coba yuk? Tepuk semangat. Kita sudah tepuk semangat, berarti hari ini semangat semua ya kan? Ya. Tadi setelah salaman terus mengutarakan suasana hati di pagi hari dengan memencet emoti begini. Tadi pagi Pak Tegar lihat kayaknya kok pencetnya yang bahagia semua, berarti tidak ada yang sedih hari ini? Atau ada yang memencet emoticon yang sedang sakit tadi? Ada tidak? Tidak ada, berarti sehat semua. Alhamdulillah. Tak ada tadi yang memencet emoticon sakit? Ada? Tidak ada. Berarti sehat semua ya. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita nyanyi profil pelajar Pancasila. Masih ingat? Nyanyian gimana? Nyanyian P5. Yuk kita sama-sama lakukan. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, selanjutnya hari ini kita akan belajar. Pak Tegar akan menyampaikan tujuan pembelajaran dulu ya, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajarannya yang pertama, kita akan mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua, tentang fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Dan yang ketiga, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, kehidupan kita. Sekarang kalian lihat layar yang ada di depan. Nah, ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, seperti yang kalian ketahui, tumbuhan itu fungsinya untuk kehidupan manusia apa saja? Apa? Untuk oksigen. Maksudnya oksigen gimana? Untuk bernafas. Apa lagi? Makanan. Sumber makanan. Sumber makanan bagi siapa? Manusia. Ya, hewan dan lain sebagainya. Bagi tumbuhan juga. Terus apa lagi? Membantu bencana alam. Apa? Mencegah bencana alam. Loh, kok iso dinamakan itu mencegah bencana alam? Karena apa? Ada yang tahu tidak? Karena apa? Kalian pernah lihat di bibir-bibir sungai itu ada pohon, banyak pohon. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk apa pohon itu? Menahan sumber air. Selain selain untuk sumber air, menyerap sumber air, akar dalam pohon juga mampu melindungi dari pergeseran tanah sehingga tidak mudah untuk longsor. Nah, ketika kalian pergi ke gunung yang banyak pohonnya, itu kan rawan sekali longsor ketika hujan turun lebat ya kan. Nah, fungsi dari pohon ini juga sangat berpengaruh karena akan mencekram tanah yang ada di bawah sehingga tidak mudah untuk longsor. Oke. Nah, sekarang Pak Tegar punya buah, salah satu buah. Ada yang suka buah ini? Siapa yang suka? Coba angkat tangan. Buah apa ini? Mangga. Buah mangga. Rasanya gimana mangga? Terus? Cut. Nih mentah itu daerah.
Enak tidak mangga? Enak kan? Ini adalah hasil dari tumbuhan. Hasil dari tumbuhan. Apalagi buah yang kalian ketahui selain mangga yang pernah kalian makan apa? Melon, anggur, stroberi, pisang, papaya, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali jenis buah dan macam buah yang dikonsumsi oleh manusia. Nah, manfaatnya apa buah, Pak? Banyak sekali. Di dalam buah itu terdapat vitamin, lalu apalagi nutrisi-nutrisi yang diperlukan tubuh kita. Ya kan? Nah, oke, lanjut. Nah, coba sekarang diamati gambar ini. Nah, ini adalah contoh tumbuhan ya. Tumbuhan ini itu bagiannya apa saja? Nah, ini adalah akar, terus apa lagi? Batang, terus daunnya mana? Nih. Terus buahnya mana? Nah, terus nah, ini berarti ada berapa? Ada berapa bagian tumbuhan? Hitung. Akar 1, terus naik ke batang 2, lanjut daun 3, terus 2, 4, terakhir bunga 5. Berarti bagian tumbuhan itu ada 5. Oke, akar, batang, daun, buah, dan bunga. Oke, lanjut. Nah, sekarang akar dulu yang kita bahas. Kita nanti akan bahas satu persatu ya. Akar dulu. Akar dalam tanah. Oh, kok akar dulu? Ini tuh nyanyian, kok lupa Pak Tegar ya. Ini nyanyian tumbuhan, nyanyian pohon. Kita rangkum menjadi sebuah nyanyian. Nyanyinya gimana Pak? Nyanyinya gini. Akar dalam tanah, batangnya berdiri, rantingnya bercabang, tumbuh daun lebat, ada bunganya, ada buahnya, tertiup angin, pohonnya bergoyang. Bisa? Bisa? Ada gerakannya tidak? Ada. Kita kasih gerakan ya. Akar dalam tanah gimana ya? Akar dalam tanah gini ya. Akar dalam tanah, terus batangnya berdiri, rantingnya bercabang, tumbuh daun lebat, terus ada buah. Tak bunga dulu. Bunga gimana? Bunga dibuat gini atau gini? Ada bunga. Nah ini imut sekali nanti Pak Guru ya. Terus ada buahnya, terus tertiup angin, pohonnya bergoyang. Dia bergoyang ini. Oke, coba kita praktek ya. Dari atas. 1, 2, 3. Akar dalam tanah, batangnya berdiri, rantingnya bercabang, tumbuh daun lebat, ada bunganya, ada buahnya, tertiup angin, pohonnya bergoyang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Itu ya. Tadi sudah menyanyikan lagu pohon. Sekarang Pak Tegar punya tumbuhan. Sekarang kita akan mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Nah, kalian lihat. Ini tadi apa? Ini. Terus ini ciri ini. Sudah tahu semua ya? Sekarang
fungsinya itu untuk apa? Yang pertama, fungsi dari akar itu untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan. Coba kalau pohon tidak ada akarnya, apakah bisa berdiri? Leot Pak jatuh. Tiga rano akar, rano sing nahan. Nah, untuk menahan fungsi akar itu, menahan tumbuhan. Yang kedua fungsinya untuk menyerap air dari dalam tanah ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga, mengangkut zat makanan itu juga dari akar. Jadi selain air juga mengangkut zat makanan yang ada di dalam tanah sehingga disalurkan ke bagian tumbuhan yang lain. Yang keempat, sebagai tempat cadangan makanan. Lanjut. Nah, sekarang batang. Ngisor mau akar, berakar batang. Fungsinya apa kalau batang? Apa? Fungsinya apa? Nah, ini. Sekarang kita akan praktek langsung untuk mengetahui fungsi dari batang. Kita akan langsung praktek. Pak Tegar punya 1 gelas dan seledri dan juga pewarna. Oke, sekarang per kelompok Pak Tegar bagi gelasnya ini Amsar, dan juga Pak Tegar bagi seledrinya 1 kelompok 1. Silahkan nanti 1 orang saja yang mengisi air keluar, kemudian nanti masuk kembali lagi. Jangan sampai penuh-penuh ya, cukup segini saja nanti airnya. Lalu nanti Pak Tegar beri pewarna untuk dicampurkan ke dalam air tersebut. Setelah dicampurkan, nanti batang dari seledrinya dimasukkan, lalu kalian jemur di bawah terik matahari karena memerlukan sinar matahari juga. Ayo sekarang 1 orang saja yang keluar untuk mengambil air. Kelompok Mawar siapa yang mengambil air? Oke, ayo keluar dulu boleh untuk mengambil air. Ini tak bagi satu-satu ya. Pewarnanya juga ini tak bagi satu-satu. Tangan kanan. Ya. Nih seledrinya 1. Pewarna makanan ini 1. Oke, nanti tunggu dulu ya. Tunggu temanmu ngambil air. Dibuka dulu itu pewarnanya, boleh dibuka dulu. Jocei kurang banyak. Sampai setengahnya. Boleh disobek dulu. Apa Lih? Adik dulu nggak apa-apa. Dimasukkan semua. Sudah? Ya, wes, yuk duduk di kelompok masing-masing. Lalu dimasukkan pewarnanya semua. Dimasukkan pewarnanya, lalu diaduk. Pakai pulpen. Jangan dimasukkan. Nah, di sini juga pakai pulpen boleh. Pakai pulpen boleh. Atau pensil ya boleh. Itu nanti jangan diminum loh, orang sirup itu.
Oh, gak ada suara ini. Udah ya, Cak. Iya, Kak. Udah salah tadi. Sudah selesai. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenal bagian tubuh pada tumbuhan. Mengapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak? Tumbuhan atau pohon bisa tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Akar. Akar. Teman-teman, mengapa pohon tidak mudah tumbang ya ketika tertiup angin? Itu juga karena pohon memiliki akar yang kuat di dalam tanah. Akar juga berguna menyerap air dan mineral dari tanah. Air dan mineral yang telah diserap akar kemudian diangkut ke bagian batang. Ini batang. 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 Batang berguna sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri tegak. Batang juga berguna menyalurkan air dan mineral dari akar menuju daun. Ini daun. 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 Daun menerima air dari batang. Selain itu, daun juga bernapas menghirup udara karbon dioksida. Daun juga menangkap sinar matahari untuk tumbuh dan berkembang. Air dan karbon dioksida pada daun diolah menjadi makanan tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Sebagai hasilnya, daun mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. Masya Allah. Teman-teman, lihat. Sepertinya pohon ini akan berbuah. Banyak bunga kecil di ranting-ranting itu. Ini bunga. Bunga. Bunga-bunga kecil ini akan terus tumbuh. Lalu perlahan-lahan akan menjadi buah. Wah, pohonnya sudah berbuah. Alhamdulillah. Ini buah.
bagian-bagian tumbuhan beserta fungsi. Nah, sekarang coba kita akan mengamati hasil praktek kita. Mengamati tadi seledri yang direndam di dalam larutan pewarna. Kira-kira apa yang terjadi? Coba sekarang diambil lagi gelasnya yang dijemur di luar tadi. Sekarang coba dilihat semua gelasnya, seledrinya diangkat, kemudian dilihat. Nanti ini sampai kelompokmu. Nah, coba, yuk ditaruh tengah, terus diamati semua, Apa yang terjadi? Semuanya ikut mengamati. Ayo, diangkat seledrinya. Airnya kira-kira terserap ke atas atau tidak? Terserap ke atas. Berarti fungsi dari batang itu untuk apa? Fungsi dari batang tadi apa? Menyalurkan air ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, sekarang kamu simpulkan dari pengamatanmu itu boleh dituliskan dalam sebuah tulisan atau digambar ya boleh, atau boleh langsung disampaikan secara lisan ke depan kelas. Yo, terserah. Boleh digambar, boleh ditulis hasil pengamatannya, atau boleh langsung disampaikan ke depan kelas. Kalau digambar ya digambar daunnya. Digambar slide-nya terus ada warnanya tidak masuk ke dalam. Iya kan? Berarti terserap atau airnya terserap oleh batang era, disalurkan ke atas, disalurkan ke bagian tumbuhan. Kelompok mawar, hasil pengamatannya mau digambar atau ditulis atau disampaikan ke depan kelas? Apa? Mau yang mana? Pilih yang mana? Gambar saja. Oke. Kelompok planet Mars, hasil pengamatannya kalau dibacakan atau dilafalkan di depan kelas langsung selesai, langsung cepat selesai. Tapi kalau gambar ya harus menggambar dulu. Kalian pilih yang mana? Gambar. Oke. Kelompok tengkorak, disampaikan secara lisan langsung hasilnya, atau digambar, atau ditulis ya bisa. Ditulis gimana? Hasil pengamatan praktek. Ditulis hasilnya apa? Ternyata batang seledri bisa apa? Itu tadi hasil pengamatanmu. Ditulis dalam kertas atau digambar, tak disampaikan. Gambar. Berarti menggambar semua. Ya, Pak Tegar tunggu hasilnya. Sekarang digambar semua hasilnya. Nah. Iya, gambar semua. Gambar slide untuk slide-nya terus ada warna merahnya juga boleh. Ya, pakai pensil. Iya. Ya kalau kalian pilih gambar kan berarti kan gambar dulu. Satu kelompok satu saja. Ya, warna merah atau warna yang lain juga boleh. Yang penting kalian paham maksudnya ya.
Berarti fungsi batang itu bisa terjadi dalam hasil praktek yang kamu praktekkan tadi bersama teman-temanmu. Oke, Pak Tegar beri waktu 5 menit ya untuk menggambar daun seledrinya yang berwarna tadi bawahnya. Diangkat ya gak apa-apa gambar. Ya, boleh, boleh. Setelah digambar bawahnya kalian kasih keterangan ya hasilnya, hasil pengamatannya. Jika batang seledri tersebut bagaimana tadi, bisa menyalurkan air atau tidak. Nah, kalian tulis di bawahnya, dikasih keterangan. Setelah itu nanti ke depan maju ke kelompok perwakilan untuk menyampaikan hasil pengamatannya.
Ya, 2 menit lagi. Sudah ada yang selesai? Oke, kelompok planet Mars sudah mau selesai. Jadi agar itu juga nanti warnanya juga dan tadi sebenarnya nanti warna apa? Ya, warna merah. Nah. Dan ada di belakangnya tadi ada warna merah-merahnya tidak? Ayo, jadi terserah kan? Kasih warna merah juga. Ya, 1 menit lagi. Kasih keterangan nih, jangan lupa. Ya, yang lain ikut juga membantu. Ada yang warnai slide-nya, ada yang warnai itunya biar cepat selesai. Datangnya warnanya hijau. Wah. Ya, ikut semua orang baru. Keterangannya jangan lupa ditulis. Hasil pengamatan dari praktek. Hasilnya apa? Berarti batangnya mampu menyalurkan apa tadi pengamatanmu? Mana Ben? Ada yang menulis hasil pengamatannya juga dan cepat selesai. Sudah? Oke. Planet Mars sudah selesai. Gambarnya sudah, Pak. Ayo keterangannya berarti. Sudah baik kemarin. Yo cepat. Hasil pengamatannya sudah selesai. Sini. Yo sini kumpulkan sini. Keterangannya ayo Arka. Apa tadi batangnya bagaimana? Hasil pengamatan. Batang mampu menyerap air dan menyalurkan ke seluruh kedua benih. Sekarang kelompok planet Mars dulu ya untuk memperlihatkan atau mempresentasikan hasil pengamatan yang dilakukan oleh planet Mars. Siapa yang mau maju ke depan mewakili? Duh, kok pada ngumpet? Kenapa? Malu? Malu sama siapa? Ayo, Eriska, Sofia. Ayo cepet. Ayo cepet. Ya, cepet. Ayo, Eri.
Ariska sama Sofia menampilkan hasil pengamatan, disampaikan ke teman-temannya hasilnya gimana. Nah, ini adalah gambar ya, hasil dari pengamatan kelompok planet Mars. Keterangannya gimana? Gambarnya itu Ariska, dibaca, boleh dibaca. Apa? Kok akan data dapat menyalurkan air dalam dan bagian yang apa? Menyalurkan ke bagian yang lain dan yang keras. Terus oh ya, oke, tepuk tangan untuk kelompok planet Mars. Ayo tepuk tangan semua. Tepuk tangan semua. Ya, boleh duduk. Ya, kelompok tengkorak sudah selesai. Kelompok mawar sudah selesai. Ya, itu. Ya. 1 menit. Yo, sekarang mawar, kelompok mawar sudah selesai kayaknya. Yo, maju. Nanti tak tambah poin kalau sudah bisa. Sudah dapat 3 poin, nanti tak tambah di poin kelompok. Sekarang kelompok mawar gimana hasilnya? Coba perlihatkan dulu ke teman-temanmu hasil gambaran. Bagus tidak, Cak? Bagus. Oke, keterangannya hasil pengamatannya apa, Lip? Air dan bisa menyalurkan air ke semua bagian. Oke, berarti fungsi batang dapat menyalurkan air dari akar menuju ke semua bagian tumbuhan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok mawar. Sekarang terakhir kelompok tengkorak, ayo maju. Kelompoknya namanya ngeri sendiri ya, tengkorak. Yo, ayo Amsat, ini Kak Irfan ya boleh 2 orang. Coba Amsat Kak Irfan. Oh Amsat, mana coba lihat gambar, lihat ke teman-teman, dilihatkan ke teman-teman. Bagus tidak, Cak? Bagus. Sekarang dibacakan keterangannya bagaimana hasil pengamatannya tadi. Akar menyerap air, lalu batang menyalurkan ke daun, berarti ke seluruh bagian tumbuhan. Oke, betul, Cak? Tolong tepuk tangan untuk kelompok ya, jadi semuanya sudah maju untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Oke, sekarang lanjut. Nah, ini fungsi dari batang. Bagian batang atau batang adalah bagian tumbuhan yang terletak di atas tanah. Batang itu berhubungan atau penghubung antara akar dan daun. Fungsinya ini tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Terus membawa nutrisi dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga, pendukung tumbuhan untuk berdiri. Tumbuhan kalau tidak ada batangnya juga sulit untuk berdiri, kan? Oke, ini fungsi dari batang sudah. Sekarang fungsi dari daun. Daun berfungsi untuk apa? Biasanya kalau kalian lihat daun, warna daun apa, Cak? Hijau. Kalau mau layu, mau mati, baru warnanya kuning, coklat, terus jatuh, ya kan? Daun biasanya berwarna hijau karena mengandung apa? Mengandung klorofil. Klorofil itu apa? Klorofil itu zat hijau yang ada di dalam daun. Nah, daun juga berfungsi yang pertama untuk fotosintesis. Fotosintesis masih ingat tidak? Bahan yang digunakan untuk fotosintesis itu apa? Karbon dioksida, terus apa lagi? Dan air
air, lalu apa lagi? Sinar matahari diolah di dalam daun sehingga dapat menghasilkan oksigen dan juga karbohidrat ya. Karbon dioksida yang diserap untuk proses fotosintesis. Hasilnya untuk kita hirup untuk kita bernapas itu hasil dari fotosintesis di dalam daun. Coba kalau kita tidak ada daun, oksigennya akan menipis, akan habis, lama-lama manusia akan meninggal, tidak ada oksigen. Maka dari itu kita harus melestarikan tumbuhan atau tanaman, ya, jangan sampai habis tak tersisa. Yang kedua fungsinya untuk berperan dalam pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen melalui stomata yang terletak pada permukaan daun ini. Di bawah daun ini loh kan, baliknya ini ada stomata untuk bertukarnya gas karbon dioksida dan oksigen. Jadi tumbuhan juga mampu menyerap gas karbon dioksida atau udara-udara yang kotor yang tidak baik kalau kita hirup, lalu mengeluarkan oksigen untuk kita hirup, Oke, itu fungsi daun. Selanjutnya fungsi dari bunga apa? Yang pertama, tempat terjadinya penyerbukan. Yang kedua, penghasil fungsi tumbuhan. Yang ketiga, alat reproduksi tumbuhan. Oke, lanjut. Sekarang buah. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu ya kan? Kalau kita punya tumbuhan, yang kita tunggu apa? Buahnya. Buah adalah hasil dari tumbuhan. Contohnya kayak yang Pak Tegar bawa tadi. Ini adalah buah mangga. Buah mangga ini juga tidak langsung tumbuh jadi buah, tidak, tapi ada prosesnya. Air diserap akar, terus lewat batang disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya sebelum buah ada bunga terlebih dahulu. Setelah bunga baru menjadi buah. Lalu kita menghasilkan energi, menghasilkan vitamin dalam tubuh kita. Fungsinya apa? Satu, tempat cadangan makanan bagi tumbuhan. Selain untuk tumbuhan juga bisa juga untuk manusia, dimanfaatkan, dikonsumsi. Yang kedua, pelindung biji yang ada di dalamnya. Jadi setiap buah itu dalamnya mesti ada bijinya. Nah, itu bisa jadi pelindung biji yang ada di dalam buah. Nah, biji itu nantinya bisa kita tanam lagi menjadi pohon lagi. Terus uwoh tiba orang bijinya tukul meneng uwoh itu dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, ternyata bagian-bagian tumbuhan mempunyai peran masing-masing dan sangat penting. Jadi bagian-bagian tumbuhan itu saling melengkapi, saling bekerja sama untuk menghasilkan hasilnya apa tadi, buah dan oksigen itu tadi. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran, mari kita selesaikan kuis yang ada di halaman selanjutnya. Ada kuis. Mau kuis? Mau kuis? Berarti dapat poin. Mau? Kuisnya apa? Kita lihat. Nah, akar itu seperti spons, mampu menyerap air dalam tanah. Betul atau salah? Benar atau salah? Kalian tahu spons? Spons, bukan SpongeBob ya, spons. Itu kalau kamu kasih air atau misalnya ada basah terus pakai spons, maka air-air yang ada di sekeliling spons itu akan terserap oleh spons tersebut. Berarti akar itu seperti spons, betul? Benar ya, oke. Sing jawab siapa mau berarti?
semuanya. Oke, dapat poin 1-1 semuanya. Lanjut. Benar jawabannya. Daun merupakan tempat fotosintesis atau dapur pada tumbuhan. Benar atau salah? Kelompok Mawar, benar atau salah? Kelompok Maps? Kelompok Tekora? Oke, nilainya 1 poin nanti ya. Jawabannya adalah benar. Oke. 2 poin. Tadi udah mengumpulkan 3 ya, berarti 5 poin. Loh, salah. Berarti jawabannya gimana tadi? Daun merupakan tempat fotosintesis atau dapur pada tumbuhan. Oh, ini itu yang lain. Berarti ini kuis yang lain tadi udah benar, berarti ini jawabannya benar, betul ya. Karena daun itu merupakan tempat untuk fotosintesis, betul, atau dapur. Nah, yang ini bunga yang indah merupakan sumber makanan bagi tumbuhan, betul atau salah? Bunga yang indah merupakan sumber makanan bagi tumbuhan. Masa bunga jadi sumber makanan? Berarti dipangan tumbuhannya meneh. Salah ya kan? Jelas salah. Kalau buah itu ibaratnya seperti cangkang yang melindungi biji. Iya, tugas terlaksana dengan sempurna. Berarti 5 poin ya kan tadi? Oke, Pak Tegar rubah dulu poinnya. Dapat 5 poin, berarti 18 tambah 5 berapa? Hah? 23. Ini sudah planetnya, planet Mars. 18 tambah 5 jadi berapa? Tekora 13 tambah 5. Hah? 17? Oh, 18. Oke. Ada masih numerasi ya. Oke, kesimpulannya sekarang. Hasilnya berarti kesimpulan kita belajar pada pagi hari ini, fungsi bagian-bagian tumbuhan. Masih ingat yang pertama, akar fungsinya untuk apa tadi? Menyerap air. Lalu untuk apa lagi? Menahan pohon agar tidak mudah jatuh. Terus batang fungsinya apa? Menegakkan apa? Menegakkan itu apa? Menyalurkan air ke seluruh bagian tumbuhan. Lalu apa? Apa mau nih? Menegakkan apa? Membantu tumbuhan untuk tegak berdiri. Terus bunga tadi fungsinya untuk apa? Untuk apa tadi? Ayo, ingat tidak? Oh, bunga kok fotosintesis apa? Bunga fungsinya untuk apa? Banyak bukan ambek mau apa? Untuk sebagai alat reproduksi tumbuhan atau tanaman. Terus selain itu apalagi? Akar wes, batang wes, bunga wes, daun fungsinya untuk apa? Fotosintesis. Terus membuat oksigen itu mau yang kita hirup ya, dan menyerap karbon dioksida atau udara yang kotor. Kurang satu lagi apa? Buah fungsinya untuk apa buah? Ya, untuk makan ya, benar. Terus penyimpan makanan tumbuhan boleh. Terus apa lagi? Melindungi apa mau? Melindungi. Oke, udah ya. Itu kesimpulan kita belajar pada pagi hari ini. Sekarang Pak Tegar tanya lagi, perasaannya bagaimana setelah kita belajar hari ini? Senang semua?
Senang semua? Atau ada yang sedih? Gak ada, senang semua ya? Oke, kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke, dan kita ya. Itu saja pembelajaran yang dapat Pak Tegar sampaikan. Nanti kita lanjut besok pagi kembali. Pak Tegar akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.